Selamat pagi, Shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya semua ada di dalam keadaan yang sangat baik. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh katakan kanan kiri saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, pada minggu kedua hari ini kita akan kembali belajar bagaimana menjadi keluarga yang peduli dan bersaksi. Untuk menjadi saksi Kristus, untuk kita bisa bersaksi memenangkan jiwa, kita harus punya belas kasihan Tuhan. Kita harus punya hati Tuhan, itu ada di dalam hidup kita. Tanpa belas kasihan Tuhan, kita tidak akan punya belas kasihan untuk memenangkan jiwa. Untuk memindahkan jiwa dari kerajaan maut, pindah dalam kerajaan surga. Itu sebabnya minta belas kasihan Tuhan untuk kita bisa peduli sehingga kita bisa bersaksi. Kita dimampukan untuk bersaksi. Mari kita akan lihat ayat tuntunannya dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34. Dengan penuh hormat saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membacakan ayat yang genap bersama-sama dan ayat yang ganjil saya akan bacakan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 34 dikatakan kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan bersaksi? Bersaksi merupakan suatu tindakan yang menceritakan kembali. Karena kita menjadi saksi, kita melihat, kita mengalami. Jadi kita menceritakan kembali tentang apa yang dilihat dan apa yang kita ketahui tanpa menambah dan menguranginya. Makanya kalau saudara melihat seorang saksi di pengadilan, dia akan disumpah terlebih dahulu. Supaya apa yang dia ceritakan, apa yang disampaikan itu persis seperti apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui. Tidak ditambahi maupun dikurangi. Jadi porsinya itu harus tepat. Bersaksi bagi Kristus berarti kita menceritakan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita. Apa karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita, itu yang kita ceritakan. It's not about me, itu bukan tentang saya. Bukan tentang diri saya yang hebat. But it's all about Him. Tapi semua tentang Dia. Semua tentang Yesus. Apa karya Allah dalam hidup kita,
Itu yang harus kita sampaikan. Keselamatan yang kita terima. Karya terbesar yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup saudara dan saya itu adalah menyelamatkan jiwa kita. Dia selamatkan jiwa kita untuk tidak binasa. Itu karya terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan, penyertaan, bahkan mujizatnya yang Dia lakukan bagi kita semua. Itu yang kita ceritakan. Sekalipun di saat-saat yang tidak enak yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu terjadi, tapi satu hal, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang kita ceritakan. Bagaimana bisa bertahan di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena ada Tuhan yang menyertai. Karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Itu yang kita ceritakan. Itu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Dia. Siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau ini terus kita ceritakan, kita sampaikan, saya percaya ada tuaian jiwa-jiwa dalam hidup kita. Amin. Ada tuaian jiwa-jiwa dalam hidup kita. Itu isi hati Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya kita punya belas kasihan. Tanpa itu semua kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Yang muncul adalah kesombongan diri kita. Yang muncul adalah keangkuhan diri kita. Karena saya bisa, karena saya mampu. Sekali lagi, semua karena Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Slide berikutnya. Kembali pada kisah para rasul pasal 16 tadi. Pertobatan kepala penjara Filipi menunjukkan bahwa keselamatan tidak berhenti pada satu pribadi. Amin. Jadi kalau satu orang dalam satu keluarga diselamatkan, seisi rumahmu menerima keselamatan. Itu firman yang Tuhan katakan. Injil yang diterima dengan sungguh-sungguh membawa dampak, saudara, kepada seluruh rumah tangga dan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain. Perhatikan baik. Ketika Injil itu ada di dalam hidup kita, ketika firman itu berkuasa atas hidup kita, maka ada satu dampak yang akan mempengaruhi seluruh isi rumah tangga kita. Maka ada satu pengaruh yang begitu luar biasa yang akan mempengaruhi seisi rumah kita. Ada satu perubahan demi perubahan yang signifikan di dalam pribadi kita yang dilihat oleh orang-orang di dalam rumah kita. Disitulah Injil diberitakan. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Melalui apa? Melalui Injil yang ada di dalam hidup kita. Siapa yang melakukannya? Saya, bukan. Yang melakukannya adalah Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Itu yang mengubah seluruh kehidupan kita. Poin pertama dikatakan, Injil diberitakan ke dalam keluarga. Ketika satu orang bertobat, maka seluruh anggota keluarga itu akan selamat. Lalu mereka, Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pertanyaannya adalah,
Kenapa kepala penjara Filipi ini bisa bertobat, saudara? Kita akan mundur beberapa ayat sebelumnya. Ada satu latar belakang yang mendasari kenapa kepala penjara Filipi tersebut bertobat. Saya akan membacakan dari ayat 26 sampai 28 pada pasal yang sama. Dikatakan akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini terjadi ketika Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Allah. Maka ada hal yang begitu dahsyat terjadi di dalam penjara tersebut. Ayat 27 dikatakan, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ini adalah latar belakang mengapa kepala penjara Filipi itu bertobat. Perhatikan baik, saudara. Ketika dia belum mengalami suatu pertobatan, ketika dia belum diselamatkan jiwanya, ada 3 pelajaran yang bisa kita tarik dari kepala penjara Filipi ini. Yang pertama, orang yang belum mengalami keselamatan di dalam Tuhan, dia punya cara pandang yang berbeda dalam merespon suatu masalah. Dia punya satu pola pikir yang berbeda di dalam dia menyikapi atau bereaksi terhadap suatu persoalan. Lihat, dia mau bunuh diri. Karena apa? Karena dia gagal menjaga seluruh tawanan di dalam penjara tersebut. Sebelum saya dipancung mati oleh penguasa pada zaman itu, lebih baik saya bunuh diri terlebih dahulu. Dia punya cara pandang yang berbeda. Orang yang di luar Kristus, dia belum mengalami keselamatan, pertobatan. Ketika kita memandang hal yang tidak baik terjadi, dia memandang dengan cara pandang dunia. Dia memandang dengan pikirannya yang sangat amat terbatas. Yang kedua, dia tidak menemukan jalan keluar. Tidak ada solusi yang tepat di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya di satu titik tidak ada lagi pengharapan. Orang kalau sudah tidak punya pengharapan, saudara, berakhir dengan keputusasaan. Dan akhirnya dia mengakhiri hidup dengan caranya sendiri. Tapi puji Tuhan, saudara, kepala penjara Filipi ini bertobat. Dia berkata kepada Paulus dan Silas, dia tanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Luar biasa Allah kita. Percayalah, modalnya percaya. Kuncinya hanya percaya. Ketika percaya, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ketika kita percaya, Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Satu orang selamat, saudara, seisi rumahmu diselamatkan.
Saudara rindu melihat hal ini? Amin. Semua ada di dalam kerajaan surga. Dipindahkan dari maut menuju terang Kristus yang ajaib. Slide berikutnya. Paulus dan Silas tidak hanya memberitakan Injil kepada kepala penjara, tetapi juga kepada seluruh isi rumah. Keselamatan pribadi itu membuka jalan, saudara. Membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, Injil perlu didengar, dipahami, dan diterima oleh setiap anggota keluarga. Di mana itu terjadi? Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, saudara. Injil pertama kali diberitakan bukan dari orang lain, tapi dari keluarga, dari rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan. Disitulah Injil diberitakan, yang akhirnya menghasilkan satu revival, satu kebangunan rohani. Itu juga dimulai di dalam keluarga. Kalau keluarga mengenal Injil, keluarga melakukan Injil, hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka revival itu pasti terjadi di dalam keluarga. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu, ini perkataan Musa kepada bangsa Israel, pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan baik, kita harus membicarakan firman berulang-ulang. Tanpa rasa jenuh, tanpa rasa bosan. Orang tua harus mengajarkan itu di dalam keluarga. Berulang-ulang. Secara kontinu tanpa henti. Jangan sampai gadget menggeser semuanya ini. Minggu lalu Pak John katakan karena teknologi semuanya bergeser. Prioritas kepada Tuhan bergeser. Cinta kepada Tuhan mulai bergeser. Semua karena teknologi. Tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini firman-Nya berkata, ajarkan itu berulang-ulang. Orang tua bertanya, dapat apa saat teduh pagi hari ini? Remanya apa pada pagi hari ini? Suami tanya kepada istri, sayang ada pernyataan Tuhan apa? Ada apa yang Tuhan sampaikan dalam doa-doamu yang menguatkan kita? Jangan sampai karena teknologi itu rusak semuanya. Hanya karena satu benda yang ada di tangan kita 24 jam itu merusak semuanya. Tidak ada lagi kepedulian, saudara. Tidak ada lagi rasa bertanya, kamu ngapain saja hari ini? Apa yang kamu dapat hari ini? Tidak ada. Semua sibuk dengan teknologi, semua sibuk dengan handphone masing-masing. Jangan dianggap biasa. Ini jerat kalau kita tidak menyadarinya. Kita harus kembali semua kepada firman. Bicarakan itu berulang-ulang. Berulang-ulang sampai dia bosan. Sampai itu jadi rema, saudara. Kalau tidak, kehidupannya tidak akan bisa kita kontrol setelah dia dewasa. Ketika masih anak-anak, tanamkan
benih firman itu berkuasa di dalam hidupnya sampai dia nanti kembali dipanggil Tuhan Yesus. Dasarnya adalah firman. Amin, saudara. Keluarga adalah tempat yang Tuhan siapkan untuk mengajar, menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Disitulah dimulainya satu nilai dalam seorang pribadi di dalam keluarga. Slide berikutnya, poin yang kedua, kasih dinyatakan dalam keluarga. Setelah kepala penjara Filipi itu bertobat, dia menerima keselamatan, maka ada kasih yang dinyatakan, dikatakan pada ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lihat, next selanjutnya adalah setelah pertobatan ada tindakan memberi diri untuk dibaptis. Ada satu kasih yang dinyatakan dalam keluarga yang diselamatkan, yang mengalami suatu pertobatan. Setelah menerima Injil, kepala penjara itu segera menunjukkan perubahan hidup, perubahan pola pikir, perubahan paradigma. Yang tadinya dia putus asa, dia tidak punya solusi, dia tidak punya jalan keluar. Setelah dia menerima keselamatan, dia menunjukkan gaya hidup yang berubah. Gaya hidup yang sudah diselamatkan. Beda ya saudara ya. Orang yang tinggal di dalam kegelapan, dia belum diselamatkan. Dan ketika dia sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang, dia memiliki gaya hidup yang berbeda. Respon berbeda. Cara pikir berbeda. Semua mengalami suatu perubahan. Hal pertama yang dia lakukan, ia merendahkan dirinya, mencuci kaki Paulus dan Silas sebagai bentuk kasih dan pertobatan yang nyata. Injil sejati itu selalu menghasilkan transformasi. Katakan bersama, transformasi. Ditransform dari satu kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Ada perubahan karakter, ada metanoia, ada pembaharuan budi di situ. Ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Siapa yang tahu kalau kita sudah berubah, saudara? Diri kita sendiri? Terus kita bilang nih, saya sudah berubah nih. Setiap orang, saya sudah berubah. Saya sudah berubah. Orang akan lihat, aneh ya. Kok jadi lain hari ini? Kok jadi lain sekarang setelah bertobat? Kan enggak saudara ya. Saudara gak bilang, nih saya sudah berubah nih. Saya sudah berubah. Pak John saya sudah berubah nih. Enggak saudara. Yang lihat diri kita berubah, Tuhan Yesus itu yang pertama. Yang kedua, keluarga kita dan komunitas kita. Di mana kita ada, orang akan lihat perubahan. Keluarga kita akan lihat perubahan. Dari mulut mereka itu akan keluar, kamu berubah sekarang. Kamu berubah, bukan dari mulut kita, saudara. Kalau dari mulut kita, itu kesombongan yang terjadi. Tapi kalau dari orang lain mengatakan, kamu berubah loh sekarang. Semuanya saya lihat banyak perubahan setelah kamu menerima keselamatan. Itu menjadi kesaksian yang hidup, saudara. Itu menjadi kesaksian yang hidup lebih dari kata-kata. Tindakan itu bicara lebih dari 10.000 kata-kata.
10.000 kata-kata, kalau tindakan kita tidak berubah, nol hasilnya. Nihil. Tapi tindakan itu melebihi perkataan kita. Oleh karena itu, mari berubah, transform diri kita dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan kita yang baru. Kita punya pembaharuan pikiran, metanoia. Apa yang salah kita pikirkan, apa yang negatif kita pikirkan, kita ubah semuanya menjadi baik hari ini. Kita ubah menjadi kebenaran sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Standarnya kembali kepada firman, saudara. Bukan standarnya diri kita sendiri. Tetap harus kembali kepada firman Tuhan. Orang lebih mudah mengenal Injil melalui hidup kita yang berubah dan berbuah, saudara. Tanpa perubahan tidak ada buah yang dihasilkan. Setuju, saudara? Tanpa perubahan tidak ada buah yang akan dihasilkan. Perubahan itu menghasilkan buah, saudara. Dan orang akan bisa lihat ini jauh lebih mudah di dalam diri saya dan diri saudara. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, saya percaya keluarga kita akan datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena dia lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara. Sukacita keselamatan itu memenuhi keluarga. Keluarga yang ada Kristus di dalamnya. Keluarga yang menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga di dalamnya. Itu pasti memiliki sukacita. Pasti memiliki damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Dikatakan pada ayat 34, lalu kepala penjara itu membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Ia sangat bergembira, saudara. Karena satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersukacita. Malaikat bersorak-sorai. Surga penuh dengan sukacita. Satu jiwa diselamatkan. Ini seisi rumahnya datang, percaya, sujud, menyembah kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Ada sukacita keselamatan memenuhi keluarga tersebut. Keselamatan membawa satu suasana baru di dalam rumah tangga. Ada damai sejahtera, ada pengharapan dan sukacita sejati. Slide berikutnya. Jadi di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Di dalam Tuhan kita punya damai sejahtera. Di dalam Tuhan kita punya sukacita. Itu semua ada di mana? Di dalam Tuhan Yesus. Dunia tidak bisa berikan damai sejahtera. Saudara bisa bahagia, tapi saudara belum tentu punya damai sejahtera. Saudara punya uang banyak, saudara mau keliling dunia setiap minggu juga bisa. Itu bahagia. Tapi apakah damai sejahtera ada di dalam hidup kita? Belum tentu jawabannya. Damai sejahtera itu hanya dari Tuhan Yesus. Karena apa? Itu buah roh, saudara. Itu buah roh. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dengan kekuatan manusia. Bahagia itu kita bisa cari. Tapi damai sejahtera
tidak bisa. Itu harus turun dari kerajaan Allah dalam hidup kita. Itu merupakan satu buah Roh Kudus yang harus kita hasilkan. Keluarga yang dipenuhi, Kristus akan memancarkan kesaksian kepada lingkungan di sekitarnya. Keluarga yang mengalami kasih Tuhan itu dipakai menjadi satu alat yang mudah untuk penginjilan yang efektif. Jadi kalau saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan, hati saudara dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, maka saudara akan mudah untuk menginjil. Peduli itu artinya kita punya belas kasihan. Kalau kita nggak peduli, kita nggak punya belas kasihan, masa bodoh. Yang penting saya selamat, terserah. Kamu mau kemana? Ke surga boleh, ke neraka juga tidak apa-apa, terserah kamu. Kan nggak begitu ya saudara. Konsepnya kan tidak begitu. Karena belas kasihan, maka kita menginjil. Karena belas kasihan kita bersaksi saudara. Karena belas kasihan kita tidak pernah putus-putus mendoakan keluarga kita. Kita selalu minta keselamatan untuk keluarga kita. Karena ada compassion di dalam hidup kita. Slide berikutnya. Keluarga merupakan ladang tuaian pertama kita. Sebelum kita keluar, mari menangkan keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai orang berkata, urus saja dulu keluarganya. Keluarganya saja berantakan, ngapain ngurus hidup saya? Kan gak enak ya saudara ya, setelah kita beritakan Injil, ditolak saudara. Paulus katakan, jangan sampai aku ditolak setelah aku memberitakan Injil. Urus keluarga kita saudara. Kita punya tanggung jawab itu di hadapan Tuhan Yesus. Kan aneh saudara, keluarganya tidak diselamatkan, orang lain diselamatkan. Harusnya keluarga diselamatkan, orang lain diselamatkan. Dari luar, dari keluarga baru kita melangkah keluar. Ketika kita bertobat, ladang tuaian pertama kita itu adalah keluarga, bukan yang lain. Ladang tuaian pertama kita, suami, istri, anak-anak kita, dan keluarga besar kita. Kalau itu kita lakukan, saudara, maka ketika kita keluar, orang akan melihat betul keluarganya diselamatkan semua. Betul, keluarganya mengalami pemulihan demi pemulihan. Betul, yang tadinya ada di bawah, Tuhan angkat dengan caranya yang ajaib. Sekarang mereka luar biasa. Dari siapa? Dari mulut orang-orang melihat perubahan yang terjadi di dalam diri kita dan seisi rumah kita. Jangan lupa, ladang tuaian pertama kita adalah keluarga. Kepala penjara Filipi ini dia tidak menginjili yang lain. Dia menginjili keluarganya. Dia bawa Paulus dan Silas, diberitakannya firman di dalam keluarga. Sehingga seluruh anggota keluarga kita dimenangkan bagi Kristus. Yang rindu seluruh anggota keluarganya dimenangkan bagi Kristus, boleh lambaikan tangan. Amin. Bagian kita adalah bersaksi. Bagian kita adalah minta belas kasihan Tuhan. Taruhkan isi hati Tuhan dalam hidup kita. Doa kepada Tuhan, pertemukan aku dengan jiwa-jiwa. Pertemukan saya dengan jiwa-jiwa. Setiap hari kita harus doakan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa itu ke dalam hidup kita. Dan kita akan bersaksi.
Dan ini merupakan buah dari satu pertobatan melahirkan jiwa-jiwa. Amin. Saya undang tim musik dan para